Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tundukkan kepala saudara pagi hari yang baik ini. Ambil waktu sejenak datang sama Tuhan. Sadar selalu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang setia. Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Maka pagi hari ini, buka hatimu sejenak, bawa semua pujian syukurmu sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara, saat ini hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Makanya bawa syukurmu sama Tuhan. Bawa pujianmu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadiratmu sungguh nyata di tempat ini. Menjamah memulihkan setiap kami. Maka saat ini kami rindu duduk diam diberkati firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Urapi setiap kata kalimat hamba-Mu ini penuh kuasa. Jadi berkat dan kekuatan bagi kami. Kami selalu percaya satu hal, bahwa firman-Mu Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi pasti akan mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Semua yang hadir, semua yang menonton acara ini dimanapun mereka berada. Pulang dari tempat ini, iman kami pasti dibangkitkan. Hidup kami pasti dipulihkan oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan, kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Selamat pagi, ada shalom. Masih lebih keras suara saya, ada shalom saudara. Juga menyapa saudara dimanapun berada, shalom saudara. Puji nama Tuhan. Saudara semua diberkati Tuhan, amin. Lihat tangan-tangan yang bersuka cita diberkati. Wow, tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik saudara, kita langsung saja buka firman Tuhan dari kitab Matius 11. Kita akan baca di ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah, boleh ditampilkan, jiwa yang tenang. Apa saudara? Jiwa yang tenang. Amin saudara. Kita akan belajar tentang bagaimana supaya saudara dan saya memiliki jiwa yang tenang. Dan kita akan belajar langsung dari sumbernya saudara. Ya kan, bukan dari kata buku, tapi kita akan belajar langsung dari Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan? Mari kita baca sama-sama Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan 30 dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bilang amin dulu. Amin, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Katakan amin saudara. Amin, jiwa yang tenang. Nah saudara, saya percaya sekali firman yang kita baca ini sudah tidak asing lagi di telinga saudara. Betul gak saudara? Kita orang Kristen, apalagi rajin baca Alkitab, apalagi jemaat Tiberias, pasti sudah hafal banget sama ayat ini. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu ayat favorit gereja Tiberias. Gembala sidang kita Pak Pariaji suka mengutip ayat ini, suka pakai ayat ini saudara. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat yang sangat penting sekali. Yang setuju boleh bilang amin. Amin. Saudara dan saya berani katakan untuk memiliki jiwa yang tenang adalah sesuatu yang paling didambakan oleh setiap orang. Amin saudara. Untuk punya jiwa yang tenang itu hal yang paling didambakan oleh semua orang. Saudara boleh punya segalanya. Kedudukan yang hebat, posisi yang luar biasa, kekayaan yang tidak terhitung. Tapi kalau jiwa saudara tertekan, kalau jiwa saudara gak tenang, percayalah hidupmu gak akan bahagia. Amin saudara. Makanya memiliki jiwa yang tenang adalah hal yang paling penting. Semua orang mau bahagia. Ada di sini yang bosan dengan bahagia, ada? Mungkin bosan dengan hidup yang bahagia, ada saudara? Gak ada. Setiap kita akan berjuang selalu untuk apa? Untuk hidup yang bahagia, betul gak saudara? Makanya hari ini saya mau bilang sama saudara, kita akan belajar sama-sama bagaimana untuk memiliki yang namanya jiwa yang tenang. Dan saudara, sebelumnya saya mau bilang begini, biasanya orang kalau jiwanya nggak tenang, tertekan, akan mempengaruhi dua hal dalam hidupnya. Apa? Yang pertama akan mempengaruhi fisiknya. Kalau orang yang jiwanya nggak tenang, fisiknya pasti akan menurun, betul nggak saudara? Kenapa? Karena orang yang jiwanya tertekan, orang yang jiwanya nggak tenang biasanya pasti stres.
Kalau stres pasti fisiknya menurun. Kenapa? Ujung-ujungnya banyak penyakit. Betul gak saudara? Ini yang terjadi. Ketika orang jiwanya tertekan, stres, kondisi tubuhnya menurun, banyak penyakit. Makanya benar kalau dikatakan jiwa yang tenang, di dalam jiwa yang tenang terdapat tubuh yang sehat. Itu betul. Karena orang gak mungkin sehat kalau jiwanya tertekan. Amin. Yang kedua saya pelajari yang mempengaruhi jiwa adalah ketika orang jiwanya tertekan, pasti akan mempengaruhi tingkah laku dia. Ketika orang jiwanya tertekan atau jiwanya gak tenang, pasti tingkah lakunya berubah, saudara. Ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang di luar batas. Contoh, orang jiwanya tertekan, biasanya suka ketakutan berlebihan. Betul gak saudara? Ini ada orang gak di sini? Orang kalau jiwanya tertekan biasa suka apa? Ketakutan yang berlebihan. Orang kalau jiwanya tertekan biasa suka emosinya berlebihan. Marah-marah terus kerjanya. Ini fakta, kebenaran. Banyak orang yang jiwanya tertekan melakukan tindak kriminal, saudara. Kekerasan, dan tidak sedikit orang yang jiwanya tertekan berujung pada kematian bunuh diri. Yang setuju boleh bilang amin dulu. Amin. Makanya penting sekali jiwa kita harus dijaga supaya selalu tenang. Nah, kita akan belajar hari ini. Kita akan belajar dari Yesus Tuhan kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Semua berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita mau punya jiwa yang tenang, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Bukan di luar sana, bukan cari di orang lain, tetapi ada hal-hal penting yang harus kita lakukan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, ada 2 hal yang harus kita lakukan agar jiwa kita mendapat ketenangan. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Yang pertama, ini kunci yang pertama. Kita lihat sama-sama ayat yang ke-28. Ini yang paling penting yang harus kita lakukan. Baca kembali, dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan apa? Memberi kelegaan kepadamu. Jadi yang pertama, kalau jiwa saudara mau tenang, saudara harus selalu mendekat kepada Tuhan. Bilang sama saya dengan keras, saya harus semakin mendekat sama Tuhan. Amin. Ini yang pertama, kalau saudara mau punya jiwa yang tenang, kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tahu kita punya masalah. Tuhan tahu hidup kita tertekan. Tuhan tahu kita stres. Tuhan tahu kita setengah mati. Tapi catat baik, kalau kita nggak datang sama Tuhan, kalau kita nggak cari Tuhan dulu, jangan harap Tuhan datang samperin kita. Yang setuju boleh bilang amin. Amin. Saya ulang sekali lagi. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu kita setengah mati. Tuhan tahu kita stres. Tuhan tahu kita tertekan menghadapi pergumulan hidup yang berat. Tuhan tahu betul. Tapi kalau bukan kita dulu yang cari Tuhan, bukan kita dulu yang mendekat kepada Tuhan, jangan berharap Tuhan datang mendekat kepada kita. Bilang amin sekali lagi. Amin saudara. Amin. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Amin saudara. Kenapa? Karena tanpa kita dia tetap Tuhan. Amin. Tapi tanpa Tuhan kita pasti binasa. Makanya kita perlu Tuhan, sadar. Setiap hari dalam hidup kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Karena kita yang butuh Tuhan. Amin saudara. Yang kita perlukan waktu kita mendekat kepada Tuhan, selalu ada kekuatan, ada penghiburan yang Tuhan kasih bagi kita. Amin saudara. Pemazmur bilang apa? Coba lihat, pemazmur bilang apa? Di Mazmur 42. Pemazmur bilang begini, Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bilang amin dulu. Amin. Jadi ini yang pemazmur katakan. Ketika pemazmur mengalami kesesakan, pemazmur bilang apa? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Waktu kita datang mencari Tuhan, waktu kita datang mendekat kepada Tuhan, percayalah ada kekuatan yang baru yang Tuhan kasih bagi kita. Amin. Maka jiwamu pasti akan mengalami ketenangan. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ini yang pertama, yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita mau selalu punya jiwa yang tenang, semakin mendekat kepada Tuhan, saudara. Sadar bahwa kita butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Setiap saat tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kalau orang dunia itu berbeda dengan kita. Orang dunia mengajarkan kalau mau cari kesenangan biasanya dari hal-hal yang semu, betul gak saudara? Kalau saudara tahu di dunia di luar sana, orang-orang dunia bisa cari kesenangan, cari happy-happy dari hal-hal yang semu. Makanya banyak orang dunia yang cari ketenangan jiwa dengan cara apa? Dengan cara mohon maaf, pakai narkoba dan sebagainya. Betul? Mereka minum pil penenang, mereka makan supaya bisa tidur, supaya bisa happy dan sebagainya. Ini orang-orang dunia lakukan itu. Makanya banyak yang tertangkap
lagi pakai obat penenang lah dan sebagainya, begini begitu, betul gak saudara? Itu orang dunia. Orang dunia mengajarkan kalau mau cari kesenangan, happy-happy, bagaimana caranya? Pesta pora, betul. Pesta pora, betul, malam itu saudara mungkin happy, senang-senang, enjoy, yes, happy. Tapi percayalah, besok pagi bangun makin stres. Kenapa? Begitu lu lihat bilnya, lu kaget. Iya, saya mengalami itu dulu saudara. Ya kan, cari kesenangan di dunia, semuanya sia-sia. Orang dunia mengajarkan kita kalau mau cari ketenangan bagaimana caranya? Meditasi, betul gak saudara? Tetapi kalau di dalam Tuhan, di dalam kekristenan mengajarkan kita adalah saat teduh, memuji dan menyembah Tuhan. Betul saudara? Kita berbeda dengan orang dunia. Orang dunia bilang kalau mau tenang, kosongkan pikiran, meditasi. Dengar baik ya, orang Kristen gak boleh meditasi. Ini gak ada yang amin. Kalau saudara selama ini seringkali mempraktekkan praktek meditasi, mohon maaf saya mau ajarkan sama saudara, orang Kristen enggak boleh meditasi. Kenapa? Karena meditasi mengajarkan kita mengosongkan pikiran. Tetapi yang Alkitab katakan kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang di atas. Betul gak saudara? Ini Alkitab yang bilang loh. Paulus bilang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang dunia berbeda dengan kita orang Kristen. Kristen gak boleh kosongkan pikiran. Pikiran kita harus selalu terisi kepada hal-hal yang di atas. Makanya fokus hidup kita hanya kepada Yesus. Bilang amin dulu. Amin. Semakin kita mendekat cari Tuhan, semakin kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, percayalah jiwa kita akan semakin tenang. Saya gak akan pernah bosan bilang sama saudara, kalau kita pikirkan semua kebaikan Tuhan, percayalah ada pemulihan terjadi dalam hidup. Amin. Saya tanya sekali lagi, saya gak akan pernah bosan. Coba jawab saya. Siapa di sini yang belum pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan saudara. Ada? Yang belum pernah mengalami mujizat Tuhan, ada gak saudara? Puji Tuhan, semua pernah mengalami mujizat Tuhan. Amin. Catat baik sekali lagi ngomongan saya. Kalau saudara ditolong Tuhan sekali, Tuhan pasti akan tolong 2 kali. Kalau Tuhan tolong 2 kali, dia pasti akan tolong 3 kali. Sampai selama-lamanya. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Makanya pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang benar. Semua kebaikan Tuhan. Amin. Saudara mendekat sama Tuhan. Pikir gini, kalau dulu gua sakit, Tuhan sembuhin gua. Hari ini gua lagi bokek, gua gak punya duit, susah. Percaya kalau Tuhan yang dulu sembuhin saya, Tuhan pasti akan pulihkan ekonomi saya. Itu cara pikir yang benar. Amin saudara, mendekat sama Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan kasih. Jiwamu mendapat ketenangan. Diajarkan saat teduh. Waktu itu saya khotbah tentang saat teduh. Penting banget orang Kristen harus saat teduh. Saat teduh cari Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Percayalah kalau engkau saat teduh ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan, pasti perasaanmu plong. Betul gak saudara? Yes. Kita manusia perlu curhat. Lepaskan unek-unek. Kalau gak curhat mah amsyong saudara. Harus dilepaskan itu. Ada kekuatan yang baru Tuhan kasih. Memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab katakan Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan untuk apa? Untuk membawa pemulihan bagi saudara dan saya. Amin. Makanya seringkali orang kalau lagi sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Mereka nangis, betul gak saudara? Betul gak? Kenapa? Karena ada damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Saya waktu pertama kali terima Yesus, waktu pertama kali saya pergi ke gereja sama mama saya, orang ini kerasnya bukan main nih. Mama saya juga kerasnya bukan main. Tolak Yesus, benar-benar tolak. Tapi kita datang ke gereja hari Rabu, KKR Papa Haji datang ke sana nyembah Tuhan, gak pernah dengar lagu gereja, nangis gak bisa berhenti. Gak bisa berhenti. Gak tahu juga kenapa. Gua mau rem gak bisa rem, terus keluar air mata. Duduk paling depan lagi, bayangin. Pasti WL lihat, ini orang pasti banyak masalah banget. Memang benar. Di luar Tuhan gak ada damai sejahtera. Amin. Ketika saya nangis, wah nangisnya bukan main sampai mata saya bengkak kayak ikan koki. Saudara. Pulang, kok kayaknya pelong banget. Tenang banget kayaknya. Disitulah saya dan mama memutuskan terima Yesus. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Amin. Waktu kita mendekat kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan kasih. Jadi yang pertama kalau jiwa saudara mau tenang, semakin mendekat kepada Tuhan. Saat ini kita gak bisa andalin siapapun lagi. Mari yang Tuhan mau, ambil momen yang terbaik yang Tuhan kasih ini.
Supaya kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin mendekat sama Tuhan. Maka jiwamu pasti akan mendapat ketenangan. Tepuk tangan sekali lagi dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, coba kita lihat yang terakhir, ayat yang ke-29. Yang kedua yang terakhir, saya undang teman-teman, boleh siap-siap. Ayat yang ke-29 bilang apa, saudara? Dikatakan begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi yang kedua, bagaimana supaya jiwa kita mendapat ketenangan? Saudara dan saya, kita harus pikul kuk Tuhan dan belajar dari Tuhan. Bilang sama saya harus pikul kuk dan belajar dari Tuhan. Amin. Yang pertama pikul kuk. Saya pernah bahas tentang pikul kuk. Apa itu pikul kuk, saudara? Kuk itu adalah balok yang ditaruh di atas kerbau, betul ya? Kalau kita tahu petani pakai kuk supaya apa? Supaya bisa mengarahkan kerbaunya. Sebelum ditaruh kuk, kerbau itu bebas bergerak kemanapun dia mau. Gak ada arahan sama sekali. Tetapi begitu ditaruh kuk, petani mengontrol gerakannya kerbau. Mau ke kiri, ke kanan, atau stop. Jadi pikul kuk berbicara tentang penyerahan diri total kepada Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Amin. Pikul kuk berbicara tentang berserah kepada Tuhan. Memberikan diri kita untuk diatur dan diarahkan sepenuhnya oleh Tuhan. Amin. Ini berbicara tentang pikul kuk. Amin, saudara. Jadi yang pertama, kalau saudara mau hidupmu tenang, mau jiwamu tenang, kita harus belajar untuk apa? Untuk pikul kuk. Kita nggak bisa ikutin cara kita, saudara. Kalau mau jiwa tenang, kita nggak bisa ikutin cara kita. Kenapa? Karena kita manusia terbatas. Kita hanya bisa melihat apa yang kelihatan. Amin. Tapi Tuhan, Dia mengetahui akan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu boleh terjadi tanpa seizin Tuhan. Amin. Kalau hari ini mungkin saudara hidup dalam kesesakan. Kalau hari ini saudara mungkin hidup dalam tekanan yang luar biasa. Yang Tuhan mau adalah hari ini saudara berserah dan percaya akan rancangan Tuhan. Amin. Ketika Yesus katakan di atas kayu salib, semuanya sudah selesai. Bagian kita adalah percaya. Dia bukan iseng-iseng, saudara. Dia bukan main-main. Dia korbankan semuanya untuk apa? Supaya bebanmu, masalahmu, penderitaanmu, sakit penyakitmu, semuanya diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Makanya ini bagian kita. Kalau mau jiwa kita tenang, kita harus pikul kuk Tuhan. Berserah sama Tuhan. Izinkan Tuhan yang ambil alih hidup kita. Biarkan Dia yang take control sama hidup kita. Amin. Karena Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Kita bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Maka Dia akan bertindak. Hari ini serahin sama Tuhan. Jangan ikutin caranya kita. Jangan ikutin matanya kita. Karena penglihatan kita berbeda sama Tuhan. Kita melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan mengetahui semua rancangan-rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Makanya serahin aja sama Tuhan. Waktu kita berserah sama Tuhan, jiwa kita pasti akan mendapat ketenangan. Yang setuju bilang amin dulu. Amin. Dan yang terakhir saudara, dikatakan Alkitab bilang apa? Belajarlah padaku. Pikul kuk Tuhan. Dan belajar sama Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari Tuhan? Yesus sebagai manusia hanya mengajarkan satu hal kepada kita. Apa yang Tuhan ajarkan? Tentang yang namanya kerendahan hati. Betul gak saudara? Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sebagai manusia Dia mengajarkan tentang yang namanya kerendahan hati. Karena rendah hati adalah karakter yang paling mulia. Gak bisa dilawan. Makanya orang kalau mau hidupnya tenang harus apa? Harus rendah hati. Ketika kita rendah hati, percayalah hidupmu gak ada tekanan. Kenapa? Karena orang yang rendah hati selalu memposisikan dirinya di bawah. Betul gak saudara? Yes. Orang yang rendah hati selalu memposisikan dirinya di bawah. Di bawah. Kalau di bawah percayalah gak ada tekanan, gak ada guncangan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan dari lahir sampai mati diajarkan tentang kerendahan hati. Dari lahir aja Dia udah lahir di kandang domba. Tempat yang paling hina. Bukan lahir di hotel bintang 6, bukan. Bukan dilahir di tempat yang paling mewah, bukan, tapi tempat yang paling hina. Bayangin loh, Tuhan datang tempat yang paling najis. Ini mengajarkan apa sih? Dia mengambil tempat yang paling rendah, kerendahan hati. Yang Tuhan ajar dari waktu Dia lahir. Dia ajarkan tentang kerendahan hati. Kemudian Dia bertumbuh. Dia terus taat. Dan Dia mengalah. Dan Dia setia sampai mati. Itu semua karakteristik dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati pasti mengalah. Orang yang rendah hati pasti taat. Betul saudara? Mau dikasih tahu. Makanya ini yang Tuhan ajarkan bagi kita.
Kalau kita belajar dari Tuhan tentang kerendahan hati, percayalah hidupmu pasti tenang. Karena orang yang rendah hati selalu memposisikan dirinya di bawah. Gak ada saingan, gak ada gontok-gontokan, gak ada yang keki, gak ada yang gondok. Tapi justru kita harus hati-hati sama orang yang apa? Yang sukanya pamer, ngeri. Kasih tahu gue punya ini, gue punya itu, gue kesini ke situ. Wah, mewah-mewah semua, hati-hati. Orang yang seperti itu biasanya orang yang insecure dalam hidupnya. Gak punya ketenangan. Kenapa? Karena satu hari kalau tersaingi dia pasti akan keki. Dia pasti akan kesal. Catat baik omongan saya, buktikan kalau gak percaya. Tapi kalau orang yang rendah hati, posisikan diri selalu di bawah. Gak akan ada guncangan, tekanan dalam hidupnya. Jiwanya pasti akan mendapatkan ketenangan. Amin. Jadi mari hari ini kita belajar saudara, dua hal yang simple, yang Tuhan ajarkan langsung. Jiwa adalah hal yang paling penting. Ketenangan jiwa adalah hal yang paling didambakan oleh semua orang. Setiap orang mau cari ketenangan jiwa supaya hidup kita pasti bahagia. Betul saudara. Tuhan ajarkan yang pertama, kalau mau jiwa saudara tenang, semakin mendekat kepada Tuhan. Hari ini kita gak bisa andalin apapun juga. Di luar sana semuanya sia-sia. Tapi Tuhan mau, mari dekatkan diri kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat sama Tuhan. Kalau kita gak cari Tuhan, Tuhan gak akan cari kita. Karena sadar kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Sampai kapanpun dia Tuhan, tidak akan pernah berubah statusnya. Tanpa kita, dia tetap Tuhan. Tapi tanpa Tuhan, kita pasti mati. Amin. Cari Tuhan. Kita katakan ada kekuatan yang baru yang Tuhan kasih. Jiwamu pasti akan tenang. Yang kedua, yang terakhir. Kalau kita mau jiwa kita tenang, kita pikul kuk Tuhan. Dan kita belajar dari Tuhan. Pikul kuk berbicara tentang merendahkan. Pikul kuk berbicara tentang penyerahan diri total kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang take control hidup kita. Izinkan Tuhan yang atur arahnya hidup kita. Jangan pakai cara kita, karena kita terbatas, kita hanya bisa melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan bisa melihat jauh yang tidak kelihatan. Rancangan Tuhan pasti rancangan yang terbaik bagi kita. Serahkan sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan bilang semua sudah selesai di atas kayu salib. Apapun masalahmu, pergumulanmu, semuanya pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Amin. Dan Tuhan ajarkan kita harus belajar untuk apa? Jadi orang-orang yang rendah hati. Seperti Yesus, ini yang Tuhan ajarkan cuma satu, kerendahan hati. Pribadi, karakteristik yang sangat mulia. Yesus sudah mengajarkan kerendahan hati dari sejak dia lahir sampai dia mati. Kerendahan hati yang Tuhan ajarkan. Orang yang rendah hati selalu memposisikan dirinya di bawah. Gak akan ada guncangan. Amin. Mari, ketika kita rendah hati, kita berserah sama Tuhan. Izinkan Tuhan yang take control. Maka jiwamu pasti akan mendapatkan ketenangan. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sambil angkat tangan kanan saudara. Pagi hari yang baik ini, kita mau datang renungkan firman Tuhan. Bahwa setiap orang mendambakan jiwa yang tenang. Supaya hidup kita bahagia. Dan hari ini Yesus ajarkan bagi kita. Di tengah guncangan apapun yang hebat yang kita hadapi. Pergumulan tekanan yang begitu luar biasa di luar sana. Tuhan ajarkan kalau saudara mau jiwamu tenang, yang pertama. Kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Mungkin selama ini tanpa saudara sadari. Ketika sebelum pandemi, hidupmu jauh dari Tuhan. Saudara hanya sekedar datang ke gereja, setelah itu, Senin sampai Sabtu, saudara lupa sama Tuhan. Tapi hari ini mau Tuhan ajarkan, mari. Tuhan kasih lihat, bahwa hidup ini kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, kita gak bisa apa-apa saudara. Gak ada yang lagi yang bisa diandalkan di luar sana. Maka Tuhan mau hari ini mari, kalau saudara mau jiwamu tenang, semakin dekatkan dirimu sama Tuhan. Dekatkan diri kita sama Tuhan. Bikin komitmen yang baru sama Tuhan. Tuhan, mulai hari ini aku mau semakin melekat kepada Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, kita andalkan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Masing-masing doa sama Tuhan. Apapun keadaanmu, pergumulanmu, hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Tapi hari ini, mari ngomong jujur sama Tuhan. Ambil waktu buat Tuhan. Tuhan, selama ini aku jauh. Selama ini aku mengandalkan kekuatanku. Hari ini aku sadar bahwa semuanya gak bisa menolong, semuanya sia-sia. Maka aku mau semakin melekat sama Tuhan. Jiwamu pasti akan mendapat ketenangan. Yang kedua, Tuhan mau hari ini saudara belajar pikul kuk. Belajar berserah sama Tuhan.
Jangan apa-apa maunya saudara. Jangan apa-apa melihat dari kacamata saudara. Tapi hari ini belajar melihat dari kacamatanya Tuhan. Karena manusia melihat terbatas, manusia hanya bisa melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan mengetahui akan segala sesuatu. Makanya serahkan hidupmu sama Tuhan. Percaya aja sama Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti buka jalan. Mari saudara, apapun yang saudara hadapi, serahin sama Tuhan. Gak tahu harus gimana, serahin sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara. Bagian kita adalah percaya, dan terus percaya. Dan Tuhan mengajarkan satu hal yang terakhir, kalau kita mau jadi orang yang jiwanya tenang, belajar dari Tuhan, kerendahan hati. Kalau selama ini mungkin saudara merasa punya segala sesuatu, saudara sombong. Tapi hari ini Tuhan mau ajarkan, orang yang sombong gak akan tenang. Kesombongan adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Karena bersinggungan langsung dengan pribadi Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan tentang kerendahan hati. Kalau rendah hati, kita memposisikan ada di bawah. Di bawah, percayalah, tekanannya semakin rendah. Guncangannya semakin kecil. Tapi kalau di atas, semakin ditekan, semakin besar. Rendah hati, jiwamu pasti tenang. Mari doa sama Tuhan. Berdoa bagi siapapun yang hadir, siapapun yang menonton acara ini. Mereka semua terima pemulihan dari Tuhan. Mereka semua mengalami hadirat Tuhan pagi hari yang baik ini. Hidup mereka pasti diberkati Tuhan. Kami mau mendekat sama Tuhan. Kami mau semakin melekat sama Tuhan. Mari saudara buka hatimu pagi hari ini. Oh syukurmu sama Tuhan, bilang, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia saudara. Mari sembah Dia. Ada hadirat Tuhan di tempat ini yang memberi kekuatan bagi saudara. Ada hadirat Tuhan di tempat ini yang memberikan pemulihan bagi saudara. Katakan Tuhan Kau baik, sungguh baik. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan.
pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mengucap berkat, berkati hamba minta kasih pendeta Lukas Ferry, Tuhan berkati dalam setiap pelayanan hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan, senantiasa ada kuasa, ada tanda, ada mujizat dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bersama dengan keluarga besar, bersama dengan istri dan anak-anak, berikan kesehatan yang sempurna, berkat-berkat senantiasa dilimpahkan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami akan berikan persembahan kami yang terbaik bagimu. Laikan setiap persembahan kami, Kau gantikan berlipat-lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan, bahkan masa depan setiap umat-umat-Mu Kau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami senantiasa diangkat naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu berkelimpahan dalam hidup kami, bagaikan gelombang laut yang tidak pernah putus-putusnya. Kami bawa persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dan kami berdoakan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan yaitu acara ini di Tiberias Live Streaming. Kami berdoa bagi saudara sekalian, bagi saudara ini untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saudara bisa mentransferkan persembahan saudara melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771 dan yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331. Dan khusus bagi saudara yang memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123018327 dan harap mentransferkan persembahan saudara hanya ke nomor rekening yang tertera di layar saudara sekalian terkasih dalam Tuhan itu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas persembahan Bapak saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus pada pagi hari ini. Bangkitkan iman kita dalam Yesus Tuhan kita. Terima kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Terima mukjizat Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus pasti pulihkan. Tuhan Yesus pasti sembuhkan dalam kehidupan kita. Kita memberikan pujian syukur kita pada pagi hari ini. Yesus, Kau telah mati bagiku. Hapus dosaku, tubuhmu dan darahmu Tuhan sempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Bagiku, hapus dosaku, Yesus. Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Sempurnakan hidup kami. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Bersyukur buat pagi hari yang baik ini Tuhan, pagi hari yang sungguh indah. Kami akan terima yang terbaik, tubuh dan darah Kristus. Kami percaya mujizat pasti terjadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita angkat roti bersama-sama yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari dengan iman percaya kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar aku bersama keluarga mulai pagi hari ini kami menolak terkapar sakit, kami menolak terkapar di rumah sakit, kami menolak terkapar di meja operasi, kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU, kami tolak kanker, kami tolak tumor, dan kami percaya kemanapun kami melangkah, malaikat Allah pasti menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan sama-sama saudara.
inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur bersama-sama yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari dengan iman percaya kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Keluarga kami diurapi menjadi keluarga yang kudus. Keluarga yang kudus menolak perzinahan, percabulan. Keluarga yang kudus menolak poligami, poliandri. Kami menolak orang ketiga di dalam rumah tangga kami. Mulutku diurapi tidak berdusta. Tanganku diurapi tidak mencuri. Kami menolak segala fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami bersama keluarga termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Sebagai warga sorga doa kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, kami tidak mengembara. Ketiga, oleh tetes darah Kristus, oleh bilur-bilurnya segala penyakit kami sembuh. Kami percaya pagi hari ini dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami tolak migrain, kami tolak sakit kepala, kami tolak vertigo, kami tolak pendarahan, kami tolak sakit kista tumor, jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, tidak ada flek, tidak TBC, kami tolak sakit lever, ginjal kami sehat, kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis, kami tolak darah tinggi dan darah rendah, bahkan kami tolak virus corona, kami tolak sakit apapun karena kami percaya darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Mari saudara, jangan minum dulu. Saudara masing-masing boleh doa sama Tuhan, naikkan doa-doa syukurmu sama Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Timotius bersama Ibu, bersama keluarga semua diberkati Tuhan. Agar apapun yang dikerjakan tangannya berhasil. Berdoa untuk Pak Jimmy Rotin Sulu juga bersama dengan keluarga, bersama istri anak-anak semua diberkati dalam berkat Tuhan yang sempurna. Pak Andri Wijaya bersama istri anak-anak juga semua diberkati Tuhan. Berdoa juga untuk semua yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Semua jemaat Tuhan yang hadir, semua yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang dalam beban masalah pergumulan Tuhan pasti beri jalan keluar, hidup mereka pasti dipulihkan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk semua acara Gereja Tiberias di setiap cabang semuanya berjalan dengan lancar, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat bersama-sama Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada gembala sidang kami, Pendeta Pariaji, untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, dan tidur pun diberkati. Kedua, dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari jubah baru. Artinya mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa pesta di surga. Ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak jadi ekor tetapi jadi kepala. Kami tidak gagal, tidak rugi. Doa kami setiap utang-utang pribadi lunas dalam nama Yesus. Maka segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka, kutuk gagal maut sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum sama-sama saudara, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus pada pagi hari ini, naikkan doa syukur kita atas kebaikan Tuhan, atas setiap pengorbanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ucapkan syukur kita pada pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hati bersyukur bersama-sama kita boleh bangkit berdiri kembali. Kita mau naikkan pujian syukur kita pada pagi hari. Mari angkat tangan. Kita mau katakan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya.
tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari saudara, sama-sama kita mau angkat minyak urapan dimanapun kau berada. Saudara yang hadir semua boleh angkat minyak, kita akan berdoa sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang turun dari sorga. Minyak urapan untuk muliakan Allah, muliakan manusia. Karena manusia serupa segambar dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang turun dari sorga. Minyak urapan untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menghancurkan segala kutuk, bahkan untuk mengurapi kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami menyerahkan setiap botol minyak urapan ini dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, bahkan mengurapi kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima yang terbaik, tubuh dan darah Kristus. Kami percaya mukjizat sudah terjadi bagi kami. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang terikat sudah Tuhan bebaskan, yang dalam beban masalah pergumulan sudah Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk datang memberikan persembahan syukur yang kedua. Kami selalu percaya bahwa semua berkat yang ada pada kami, semua datangnya dari Tuhan. Maka kalau kami datang memberi dengan hati yang bersyukur, Tuhan kami Tuhan yang tidak pernah berhutang. Maka doa kami, setiap mereka yang memberi dengan hati bersyukur tidak pernah berkekurangan. Tuhan pulihkan hidup mereka, Tuhan gantikan lipat kali ganda. Dan kami siap memberi yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau ku sembah. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita, tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kembali datang di tempat ini, menikmati semua kebaikan Tuhan. Sekali lagi kami klaim janji Tuhan, kami percaya yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Kami terima yang terbaik, tubuh dan darah Kristus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dibebaskan, dan dalam beban masalah pergumulan sudah Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Maka berkati selalu jemaatmu yang hadir, bahkan bagi mereka semua yang belum sempat hadir, dimanapun mereka berada, semuanya dijaga, dilindungi pasukan malaikat bersama keluarga, semua dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami ucap berkat buat gembala sidang kami terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, Tuhan pakai terus akhir zaman, nyatakan kuasa, mujizat yang dahsyat di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati semua para pemimpin kami, Pak Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, Pak Argo Pariaji juga bersama keluarga semua diberkati Tuhan dalam berkat Tuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, kota kami Jakarta, dipulihkan Tuhan agar semua pandemi ini bisa segera berakhir, semua yang terhilang Tuhan pasti pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Para pemimpin negara kami juga diberkati Tuhan, ada roh takut akan Tuhan, penuh hikmat, bisa mengerjakan semua dengan baik. Percaya semua pemulihan pasti terjadi dalam nama Yesus. Berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, Pak Ronald bersama keluarga diberkati Tuhan. Berdoa untuk worship leader, pendeta muda Reza Alexia bersama istri dan keluarga semua diberkati Tuhan. Pak Reynold Liberty bersama istri anak juga semua diberkati Tuhan. Berdoa untuk Ronald, berdoa untuk Willy, Daniel Salem, Semi De Joyce bersama keluarga mereka semua diberkati Tuhan. Angel diberkati, Kay juga diberkati, dan kami berdoa juga untuk para tim media, Pak Boas bersama dengan tim semua diberkati Tuhan. Barisan singer, Asher, soundman, sahabat kolektan, bahkan para tim event, semua yang melayani kami terlalu percaya, jerih payah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini. Kalau kami datang dengan berkat, kami pulang juga pasti membawa berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan, terima berkat dari surga. Aminkan setiap kata berkat yang diucapkan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studi sekolahmu, diangkat yang kau naik dan bukan turun, dijadikan yang kau kepala dan bukan ekor. Bahkan apa saja yang engkau kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini, Tuhan pasti buat berhasil. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Keluargamu, keluargaku kumpul di bumi, kumpul di sorga. Haleluya, sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.